Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Namun bukan token Luna Classic yang bakal gue bahas, melainkan dari mantan pendiri koin Terra Luna tersebut yang rebranding menjadi Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini, wow, merah merona ya. Ini udah kembali bearish. Nah, untuk Luna Classic sendiri di sini dia mengalami penurunan 8,18%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, untuk chart dari token Luna Classic memang ini sudah mengalami penurunan ya. Ini udah beberapa minggu yang lalu sampai dengan saat ini walaupun memang dia sempat naik gitu ya, sempat nanjak lah. Namun tidak lama kemudian ini dibanting kembali bahkan di sini sempat ke harga 135. Oke, jadi di sini sebetulnya yang bakal gua bahas bukan lebih ke Luna Classic-nya ya, bukan, tetapi di sini kita bicara tarik mundur ke belakang ya dari keruntuhannya koin Terra Luna sebelum rebranding menjadi Luna Classic. Pas dari koin Terra Luna dulu itu dipimpin oleh Duke Won ya, salah satu CEO founder dari koin Terra Luna. Dan di sini dengan kehancurannya koin Terra Luna tersebut pada bulan Mei itu langsung turun secara drastis ya, bahkan lebih dari 90% penurunannya ya. Dan sekarang pun harganya cuma di Rp2,82. Dan di sini katanya exchange FTX mengalami keruntuhan, kehancuran, kebangkrutan disebabkan oleh penularan penyakit dari koin Terra Luna. Koin ini sangat menjadi sebuah hal yang kontroversial ya antara kedua belah pihak nih dari exchange FTX dan juga mantan pendiri dari koin Terra Luna tersebut yang bernama Dukwon. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, pendiri Terra mengatakan Luna tidak bertanggung jawab atas FTX Three Arrow Capital crash. Nah, jadi di sini dari Dukwon sendiri dia angkat bicara, akhirnya dia mengklarifikasi ya untuk FTX yang mengalami kehancuran dan termasuk dari Three Arrow Capital tersebut ya yang mengalami kehancuran juga. Jadi Dukwon juga nggak terima ya dari pihak exchange FTX menyalahkan dari koin Terra Luna ya. Oke, jadi di sini pendiri Terra yaitu Dukwon muncul untuk melawan klaim bahwa keruntuhan Terra mengakibatkan jatuhnya entitas terkenal seperti Three Arrow Capital dan juga FTX ya. Jadi di sini munculnya Dukwon karena dia ingin mengklaim, mengkonfirmasi, mengklarifikasi gitu ya. Dia juga nggak terima. Walaupun memang project yang didirikan oleh Dukwon, yang dipimpin oleh Dukwon mengalami kehancuran, tapi buat sama sekali gitu ya menurut Dukwon, Dukwon tuh sama sekali tidak menyeret FTX dan juga Three Arrow Capital gitu. Jadi ini benar-benar masing-masing ya. Nah, di sini ada sebuah klarifikasinya. Pengembang cryptocurrency terkemuka dan salah satu pendiri Terraform Lab yaitu Duke Won telah muncul untuk membantah klaim yang beredar bahwa jatuhnya ekosistem kriptonya melahirkan penyakit menular yang mengakibatkan jatuhnya beberapa entitas kripto termasuk Three Arrow Capitals atau 3AC, Celsius, Voyager, dan yang baru adalah FTX. Nah, jadi di sini dengan adanya sebuah berita seperti ini, Duke Won muncul karena dia tidak terima ya ketika memang dari Duke Won itu dijadikan sebagai wabah penyakit gitu ya yang menularkan ke beberapa perusahaan besar tersebut termasuk FTX yang sekarang baru saja mengalami kehancuran. Jadi di sini Kwon juga dalam sebuah tweetnya mencatat bahwa tidak ada bukti bahwa FTX yang diperangi memiliki exposure ke Luna. Dia menyoroti sebuah contoh di mana pertukaran tersebut membantah terkena aset Terra yang runtuh. Nah, jadi di sini juga Kwon mengklarifikasinya memang by data ya. Lu nggak bisa semena-mena menyalahkan dari Quintana Luna dijadikan sebagai sumber gitu ya mengalami kehancuran dan akhirnya lo juga terkena penyakit menular gitu ya dari Quintana Luna yang sebelumnya mengalami kehancuran karena di sini menurut Dukwon FTX itu sama sekali tidak memiliki exposure ke Quintana Luna. Makanya di sini kenapa Dukwon angkat bicara, Dukwon berani ya untuk berspekulasi bahwa ya dari FTX nggak bisa gitu menyalahkan Quintana Luna walaupun memang Quintana Luna mengalami kehancuran, tetapi di sisi lain dana lu nggak ada di koin Terra Luna. Jadi lu nggak bisa menyalahkan koin Terra Luna ya. Apalagi dijadikan sebagai sumber awalnya wabah penyakit menular gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Makanya di sini Dukwon mengklarifikasinya turun bicara ya untuk supaya memang dari pihak FTX dan juga beberapa perusahaan yang lainnya yang sempat mengalami kehancuran menyalahkan 100% terdampaknya penyakit menular dari koin Terra Luna. Dan di sini Dukun lebih lanjut menyebutkan bahwa crypto hedge fund atau Three Arrow Capital yang sekarang sudah tidak berfungsi hanya memiliki Luna senilai 109 juta US dollar
Meskipun memiliki neraca senilai miliaran dolar, menunjukkan bahwa kepemilikan Luna mereka tidak mampu mempengaruhi mereka dengan cara yang akan menyebabkan kejatuhan mereka. Kwon juga menunjukkan bahwa Three Arrow Capital tidak memiliki kepemilikan UST. Nah, jadi di sini mungkin ya menurut Do Kwon salah satu perusahaan adalah crypto hedge fund yaitu Three Arrow Capital. Jadi memang dari perusahaan Three Arrow Capital ini memang memiliki koin Terra Luna senilai 109 juta US dollar ya. Tetapi walaupun dia memiliki sekitar 109 juta US dollar di koin Terra Luna ya, dia sempat mengeksposur lah ke koin Terra Luna tersebut. Tetapi itu menunjukkan bahwa kepemilikan Luna mereka tidak mampu untuk memengaruhi mereka dengan cara yang akan menyebabkan kejatuhan mereka. Jadi walaupun dari Three Arrow Capital memiliki eksposur ke dalam koin Terra Luna, tetapi menurut Dukwon dengan uang segitu ya itu tidak akan menjadikan sebuah imbas terhadap perusahaan Three Arrow Capital tersebut gitu ya. Karena di sini neraca mereka itu memiliki miliaran dolar gitu. Jadi yang ada di koin Terra Luna hanya sekian ratus juta dolar saja. Bahkan di sini juga Kwon menunjukkan bahwa Three Arrow Capital tidak memiliki kepemilikan USD atau salah satu stablecoin algoritmiknya dari koin Terra Luna. Jadi yang dimiliki oleh perusahaan Three Arrow Capital hanyalah koin Terra Lunanya saja toh gitu ya, koin Terra Luna. Namun untuk USD-nya dia sama sekali tidak pernah mengalami exposure ke dalam stablecoin algoritmiknya koin Terra Luna. Dan bahkan di sini juga ada salah satu akun Twitter ya, ini ada Miles Dutcher. Jadi Miles nih dengan hormat ini tidak didukung oleh bukti. Yang pertama, tidak ada bukti bahwa FTX memiliki exposure ke Luna. Mereka menyangkalnya dan Three Arrow Capital membeli Luna senilai 109 juta US dollar dari neraca bermiliaran dolar dan Avek tidak memiliki exposure ke USD. Mari kita coba berpegang pada fakta kata pengembang Korea Selatan dalam tweet hari Kamis. Nah, jadi di sini kan bukan hanya Do Kwon yang angkat bicara, yang mengklarifikasi dalam sebuah isu tersebut. Di sini termasuk Miles pun sama ya, dia turun bicara gitu demi mengklarifikasi gitu ya. Jangan sangkut pautkan koin Terra Luna dengan perusahaan Three Arrow Capitals dan juga exchange FTX gitu yang sekarang baru saja mengalami kehancuran. Jadi di sini yang dikatakan oleh Miles ya, jadi ya sama lah ya intinya seperti yang dikatakan oleh Do Kwon dengan hormat. Ini tidak didukung oleh bukti ya. Dan di sini juga yang pertama, tidak ada bukti bahwa FTX memiliki exposure ke Luna. Memang betul sekali ya. Jadi memang FTX ini sama sekali tidak memiliki dana exposure ke koin Terra Luna. Dan untuk perusahaan Three Arrow Capital, dia membeli koin Terra Luna tapi hanya senilai 109 juta US dollar saja dari neraca mereka yang bernilai miliaran dolar ya, dan itu tidak memiliki exposure juga ke USD. Karena memang dari Three Arrow Capital hanya mengeksposur ke dalam koin Terra Lunanya saja, tidak keduanya ya. Dan bahkan di sini Miles pun dia menantang dari kedua perusahaan tersebut ya, lebih ke exchange FTX lah ya yang sekarang baru saja mengalami keruntuhan gitu. Jadi ketika memang dia menyangkal gitu dengan pernyataan dari Miles Detzer, ya udah ayo kita by data aja gitu ya. Kita pembuktiannya by data. Dari mana kalian bisa menyalahkan terhadap koin Terra Luna dijadikan sebagai sumber awal yang menularkan penyakit ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun langsung ditanggapi oleh Do Kwon, Miles respectfully, this is really supported by evidence. First up, there's is no evidence that FTX has exposure to Luna. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi terima kasih banyak ya atas respect Miles Detzer terhadap koin Terra Luna ya, teruntuk Do Kwon sendiri gitu. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Miles Detzer karena secara tidak langsung apa yang dikatakan oleh Miles Detzer ya ini benar sekali gitu, bahwa ya dari exchange FTX sama sekali tidak memiliki dana exposure ke dalam koin Terra Luna. Bahkan ketika memang kita ingin membuktikan secara by data atau faktanya, ya udah kita siap ya, kurang lebih seperti itulah yang dikatakan oleh Miles Detzer. Dan bahkan saat ini datang dari media Watcher Guru ya. Jadi katanya sekarang FTX sedang mengalami peretasan. Wow, ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Oke, jadi di sini admin Telegram FTX merilis pernyataan yang mengatakan bahwa pertukaran telah diretas. Wah, ini sekarang aja sudah mengalami kebangkrutan ya, tanda-tanda kebangkrutan dari exchange FTX. Namun berita negatif datang lagi itu bahwa dari exchange ini sekarang telah diretas. Waduh, ini ada seorang hacker gitu ya sedang memanfaatkan situasi dan kondisi di mana di sisi lain ya mungkin dari orang-orang atau dari tim FTX tersebut sedang dalam tahap penyelidikan ya, mungkin agak sedikit lengah lah ya menurut hacker tersebut. Jadi di situ dijadikan sebagai salah satu kesempatan untuk para peretas ini menyerang terhadap exchange FTX. Nah, di sini juga ada sebuah tautannya ya atau picture-nya lah, ini pernyataan dari admin Telegram grupnya FTX. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai berita hari ini. Jadi memang berita hari ini masih berbelit-belit sekali ya, dari beberapa perusahaan yang dulu pernah mengalami keruntuhan, ini terseret juga termasuk dari koin Terra Luna ya. Ini ikut terseret kembali gitu, padahal ya untuk sekarang ini sudah di
dipegang 100% oleh komunitas, bahkan udah dari ya dari Koin Terra Luna menjadi Luna Classic. Namun di situ dalam sebuah klarifikasi dari Miles Detzer dan juga mantan pendiri dari Koin Terra Luna tersebut yang bernama Dukwon, dia tidak menerima ketika memang dari Koin Terra Luna ini dijadikan sebagai bahan olok-olokan mereka gitu. Atau dijadikan sebagai bahan wabah penyakit menular lah ya. Jadi dia tidak terima lah. Ketika memang dari exchange FTX ini memang kekeh gitu ya, mereka terdampak dari koin Terra Luna tersebut ya. Kedua orang ini pun ya termasuk Dukwon, walaupun sekarang dia tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap Luna Classic ya, tetapi dia siap untuk memberikan sebuah fakta-fakta yang valid ya ketika dari pihak FTX atau exchange FTX tersebut mengklaim bahwa mereka pernah mengeksposur ke koin Terra Luna. Dan di sini buat teman-teman semua ya intinya kita tetap dior ya dengan situasi dan kondisi market cryptocurrency hari ini dan beberapa berita negatif masih berkeliaran di sekitar kita. Kita tetap waspada ya, tetap berhati-hati. Selebihnya ya kalian pertimbangkan lagi dengan tingkat resiko kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.